Selanjutnya Kakak Ansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati pimpinan Komisi 4, teman-teman Komisi 4, 3 Menteri, Pak Menteri KKP, Pak Menteri Pertanian, dan Ibu Menteri LHK, serta jajaran yang hadir. Pada kesempatan pertama, kepada ketiga kementerian ini, fraksi kami tentu ingin memberikan apresiasi atas capaian, prestasi wajar tanpa pengecualian yang dicapai oleh masing-masing kementerian. Kami mencatat Kementerian Pertanian itu 6 tahun berturut-turut, dan khusus kepada KKP tahun ini berhasil mencatat wajar tanpa pengecualian, dan mudah-mudahan Pak Menteri tidak ada catatan yang terlalu berarti di sana. Ini adalah kesempatan yang ditunggu-tunggu, rapat bersama 3 menteri, karena terus terang ketiga kementerian ini mengurus tentang hal yang sangat hakiki dan vital, urus perut rakyat. Sayangnya Menteri Keuangan kita sepertinya menganggap 3 menteri ini tidak penting. Dan saya bingung, kok orang terus-menerus puji dan apresiasi Menteri Keuangan ini. Sementara KKP, KLHK terutama, yang mengurus hutan dan laut, terus-menerus diberikan anggaran yang kecil, dan juga Kementerian Pertanian ini. Maka terus terang, saya sebenarnya senang bertemu dengan 3 menteri. Sebelum bicara evaluasi, izinkan saya kasih pantun sedikit, supaya kita cairlah. Wajah 3 menteri semangat berseri, urus hutan, petani, dan bahari. Pangan bangsa mesti berdaulat di negeri, jaga hutan dan alam tetap lestari. Iya dong. Jadi terus terang Pak Menteri Pertanian, terima kasih. Waktu reses itu yang memberi muka kepada saya pribadi ini Menteri Pertanian. Lewat Alsintan, lewat P2L, lewat UPO, lewat BIMTEK, dan seterusnya. Dan ini saya harus katakan terbuka. Karena program-program di 2021 yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian itu cukup kuat memberikan keberpihakan dan pemberdayaan kepada para petani kecil kita. Nah, ini pesan yang positif, Pak. Catatan kami melihat laporan hasil pemeriksaan BPK RI tahun anggaran 2021 itu ada hal yang ditemukan, itu ada sekitar 46 rekomendasi untuk Kementerian Pertanian. 11 rekomendasi itu terkait dengan pupuk subsidi atau subsidi pupuk, dan 35 rekomendasi itu terkait dengan laporan keuangan tahun 2021. Nah, kami ingin mendapatkan gambaran yang lebih konkret, Pak. 11 rekomendasi dari BPK tahun 2021 terkait dengan subsidi pupuk yang belum ditindaklanjuti, ini ceritanya seperti apa? Mengapa belum ditindaklanjuti? Apakah ada kendalanya? Dan dari 35 rekomendasi terkait laporan keuangan 2021, apakah ada catatan khusus mengenai program food estate, Pak? Nah, kami ingin mendapatkan gambaran menyangkut capaian, catatan, mungkin juga evaluasi terkait dengan food estate ini. Ini untuk Kementerian Pertanian. Evaluasi untuk KKP terkait dengan realisasi PNBP 2021, Pak, 86,39% atau setara dengan 995,737 miliar. Dari target 1,152 triliun. Rincian PNBP berdasarkan PP 85 tahun 2021 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak itu ada, kalau tidak salah, 17 jenis PNBP yang berlaku pada KKP ini. Nah, dari realisasi ini, Pak, kami butuh rinciannya. Kita ingin tahu pos-pos PNBP mana saja yang masuk kategori maksimal, masuk kategori sedang, dan masuk kategori rendah. Lalu terkait dengan program idol di KKP ini, penangkapan terukur, Pak. Nah, ini kita ingin tahu juga
evaluasi terhadap kebijakan ini, karena terus terang mungkin pakai bahasa yang agak halus Pak, masih banyak catatan. Sementara kita juga ingin tahu proyeksi PNBP dari kebijakan penangkapan terukur ini kira-kira seperti apa. Tadi di awal Pak Ketua sempat bicara soal target 12 triliun itu. Soal KLHK, evaluasinya terutama terkait dengan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan atau PKTL, terutama terkait dengan PNBP penggunaan kawasan hutan. Nah, itu disebutkan angkanya 1,126 miliar dan memproses realisasi potensi PNBP PKH itu sebesar 2,374 triliun. Nah, kami ingin mendapatkan gambaran yang lebih konkret. Kira-kira demikian saja dari fraksi kami. Terima kasih. Ibu Pimpinan, silakan. Saya boleh tambah sedikit. Pertanyaan saya singkat saja. Itu Menteri Keuangan bisa nggak kita panggil ke Komisi 4? Loh iya, jangan hanya berhenti di Banggar. Kenapa saya katakan ini? Ini penting. Beliau itu sama sekali tidak punya konsen, tidak punya kepedulian terhadap 3 kementerian ini. Kemarin, ketika Presiden pidato bicara tentang kemungkinan krisis pangan global, sebelumnya PBB dan lembaga-lembaga internasional terpercaya sudah memberikan warning ini. Sebagai dampak dari perang Ukraina-Rusia, ya, embargo terhadap Rusia, dan juga politik autarkis terkait dengan mungkin orang akan menahan untuk melakukan ekspor. Nah, berarti kan kita ke depannya ini harus memperkuat tiga mitra kita ini, ya, agar kemandirian, kedaulatan, program-program substitusi impor itu harus kita perkuat. Belum lagi hari ini kan COVID kita sudah mulai bisa kita atasi, sudah terkendali. Tidak ada alasan lagi untuk melakukan refocusing, realokasi, dan automatic adjustment. Artinya dari perspektif ini, mestinya 3 kementerian kita ini itu mendapatkan anggaran yang besar. Makanya terus terang kenapa tadi kita ngomong datar, nggak tega juga kita mau berikan banyak catatan, sementara anggaran yang diberikan kepada Bu Siti hanya segitu, kepada Pak Trenggono hanya segitu. Sekali lagi, bisa nggak kita Komisi 4 ini panggil itu Menteri Keuangan? Kita coba. Pimpinan, Ya, tadi saya ingin bicara, tapi karena teman-teman belum selesai semua, maka baru saya sambung ini Pak Pimpinan. Saya ingin sambung dengan Pak Ansi Leman tadi. Sebenarnya PPKM itu bagus, pokok-pokok kebijakan ekonomi makro. Kita bahas di Banggar itu runut sekali. Latar belakangnya adalah pangan, lingkungan hidup sebagai prioritas. Kami ikut menyetujui itu PPKM. Akan tetapi setelah implementasi, di situ baru melenceng. Sepertinya ditinggalkan PPKM itu, sepertinya kita mau perang besok. Akan ada huru-hara lusa. Ya, akibatnya karena seperti itu maka anggaran Kemenhan menjadi 120 triliun, anggaran polisi menjadi 100 triliun, pertanian, KLHK, KKP menjadi 3 triliun, 6 triliun. Jadi ini pimpinan saya tidak tahu apakah lobby ini sehingga mendapatkan anggaran dan lain sebagainya. Karena kalau PPKM itu runut betul-betul. Kalau kita menetapkan pagu indikatif berdasarkan PPKM, pokok-pokok kebijakan ekonomi makro, maka 3 kementerian ini akan mendapat anggaran yang cukup 20 sampai dengan 30 triliun. Ini saya kira demikian pimpinan. Terima kasih. selanjutnya kami persilahkan kepada para menteri untuk menyampaikan jawabannya. Kalau perlu di backup oleh eselon 1 supaya semuanya clear and clean. Silakan. Ketua dan segenap anggota yang sama kami hormati, secara teknis saya minta Sekjen akan menyampaikan yang berkait dengan temuan dan anggaran yang sudah dalam proses penyelesaian. Ingin saya sampaikan ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan kenapa NTP tanaman pangan menurun,
ada NTB peternakan, secara khusus ini berkait dengan sangat teknis Bapak, karena ada COVID kemarin, kemudian khusus untuk harga gabah yang relatif lebih di bawah, walaupun tidak menyentuh HPP, tapi tidak seperti tahun sebelumnya, karena kita panennya cukup besar. Saya kira ini kondisi-kondisi yang secara umum terjadi, dan kemudian live bird itu juga terkait dengan karena daya beli dan lain-lain. Tetapi ini dinamikanya ada. Sesudah momentum, sesudah apa, kemudian lebih baik. Yang kedua, Ketua, ingin saya sampaikan secara umum, kami biasa kesulitan di hilirisasinya. Produksinya sudah bagus, tapi kemudian kami nggak bisa pegang hilirnya seperti apa. Kalau dulu, ya bukan kami ingin setback, tapi yang dulu itu kita punya BUMN yang siap menghandle dan lain-lain. Kita menganjurkan tanam, harusnya memang di hulunya harus ada yang siap membeli, dan seperti itulah. Kita tidak suruh tanam juga susah juga. Dan kalau terjadi dinamika, seperti itulah tantangan-tantangan yang ada. Terima kasih atas segala apresiasi yang ada, kami akan tetap kerja seperti apa yang harusnya Bapak. Ada beberapa temuan kami terus secara intensif dengan BPK mendapatkan asistensi untuk penyelesaian, dan secara prinsip lebih banyak ini tinggal administrasi yang harus kita selesaikan. Namun demikian, Sekjen mohon dijelaskan, dirjen yang terkait juga ingin saya sampaikan masalah pupuk. Ya seperti itu Ketua. Sebaiknya gimana ya mau terus terang ini? Karena pupuk saya kan uangnya nggak di Kementan. Ya bukan berarti mau curhat seperti apa, tapi wibawa kita kadang-kadang sulit banget bisa menjelaskan sampai ke bawah seperti itu. Dan tentu saja ini menjadi catatan untuk saya untuk terus berkoordinasi dengan pihak-pihak kementerian lain. Dan saya berharap memang masalah pupuk lebih transparan lagi kita lakukan, kita deteksi dari awal sehingga datanya bisa kita selesaikan. Cukup? Ya, silakan Menteri LHK, nanti terakhir Badan Restorasi Gambut. Terima kasih pimpinan yang kami hormati, Ibu dan Bapak anggota yang saya hormati. Pertama, saya menyampaikan ucapan terima kasih atas dorongan dan dukungan serta apresiasi kepada kami. Yang kedua, saya mohon izin akan menyampaikan nanti secara tertulis, tetapi beberapa hal perlu kami respon secara langsung. Pertama, tentang penyelesaian piutang PNBP, memang pada saat ini sedang terus dilakukan. Ini tadi ditanyakan oleh yang terhormat Bapak Ansi tentang angka yang 2,87 triliun. Di dalam catatan kementerian yang sudah ditangani KPKNL sekarang 1,6. Jadi yang harus diselesaikan oleh KLHK 1,2 triliun. Langkahnya adalah dilakukan penagihan secara intensif kepada wajib bayar. Kemudian penagihan juga kerjasama dengan Kementerian ESDM. Kami juga terus berkonsultasi kepada Keketuaan 4 BPKRI, karena BPKRI juga sangat mendukung untuk kita menyelesaikan ini. Dan selain dengan ESDM, kita juga sedang memikirkan kalau susah ditagi-tagi dan nggak mau bayar-bayar, kita blok di keuangan aja gitu kira-kira. Kan ada mekanisme yang di Kementerian Keuangan. Nah ini juga sedang dipikirkan. Jadi itu pendekatannya. Baik, terima kasih pimpinan dan seluruh anggota Komisi 4 yang hadir. Dari beberapa kali rapat, dari tadi juga saya merasa bahwa kami bertiga ini mendapat dukungan yang sangat luar biasa, khususnya soal penganggaran. Pada kenyataannya memang yang kami terima sangat minim untuk luasan wilayah yang begitu besar. Namun demikian kita tidak boleh mengeluh, apapun yang dilakukan kita harus lakukan semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan. Pak Ansi Lema, ada beberapa hal soal PNBP, karena ini juga satu ukuran atau indikator
pencapaian dari PNBP itu adalah cash basis yang bisa dilakukan oleh kementerian. Dengan anggaran 6,1 2021 itu cuma 5,4 kurang lebih. Lalu PNBP-nya berapa? Kalau kita lihat memang dari 2020 ada kenaikan sedikit Pak, tapi belum maksimal. Jadi PNBP rinciannya dari sumber daya alam yang dulunya cuma 600 miliar sudah sempat naik ke 708 miliar. Lalu non SDA 243 miliar dan BLU 44. Itu totalnya 992. Lalu kemudian pada waktu itu kita menyampaikan bahwa ada potensi kurang lebih sekitar 12 triliun PNBP sebenarnya kalau kita kelola dengan baik. Namun demikian banyak persyaratan. Di antaranya adalah tadi kalau ditanyakan apakah kebijakan penangkapan ikan terukur sudah dijalankan. Hingga saat ini belum sama sekali bisa dilaksanakan karena diperlukan banyak persyaratan. Di antaranya harus ada PP juga yang memayungi kegiatan tersebut. Dan bisa dipastikan seluruh infrastruktur yaitu satelit pengawas, lalu seluruh kapal yang akan diizinkan untuk menangkap di wilayah itu karena tujuan kita pertumbuhan ekonomi di wilayah sana itu tumbuh. Dan kemudian yang berikutnya hasil dari itu bisa digunakan juga untuk kepentingan masyarakat nelayan setempat bisa lebih sejahtera. Nah ini belum bisa terrealisasi Pak karena persyaratan itu sedang on proses. PP-nya sampai hari ini sedang proses, belum selesai. Lalu kemudian pemantauan satelit. Insya Allah dalam waktu dekat ini nanti kami akan mengundang pimpinan juga dengan beberapa anggota untuk bisa melihat. Kita lagi uji coba terus supaya bisa terlihat. Dan kemudian kapal pengawas kami juga masih kurang, baru ada 30. Syaratnya itu harus 70 minimal. Kapal pengawas itu harus ada yang dia bisa berputar di setiap WPP atau zona supaya bisa mengawasi dengan baik. Itu saya kira Pak Ansilema yang bisa Pak Ketua izin merespon khusus yang ini Pak. Terima kasih. Pak Menteri, catatan saya, kalau prasyarat-prasyarat itu belum bisa dipenuhi, mohon jangan terburu-buru Pak soal penangkapan terukur. Kalau toh mau dilakukan, kalau boleh ada sistem modeling Pak. Sehingga kemudian terukur dan juga kita evaluasinya juga jelas. Sehingga daripada sekalian semua dilakukan secara generik begitu Pak, jangan sampai nanti tidak kepegang pelaksanaannya di lapangan. Terima kasih. Jadi pada dasarnya pimpinan nanti bisa didetailkan oleh Pak Dirjen Tangkap. Pada dasarnya negara memang tidak boleh ada kontrak. Jadi untuk itu kemudian nomenklaturnya diganti menjadi izin khusus, begitu. Beda sama tadi itu? Ya beda. Kalau beda? kontrak itu negara tidak boleh kontrak. Oh begitu? Iya, jadi dengan izin khusus, jadi diberikan waktu tertentu, itu dengan jumlah kuota yang diajukan. Ya sudah, cukup Pak Menteri penjelasannya. Ya. Terima kasih Pak Ketua. Pak Menteri, soal perikanan kebijakan perikanan terukur ini saya ingat saya sejak awal mengambil posisi kritis Pak. Dan kalau tadi saya ngomong bahwa ada modeling, bukan berarti saya sudah terima Pak. Kebijakan seperti ini pernah diterapkan oleh Indonesia dalam kerjasama dengan Jepang, ada namanya Banda Sea Agreement, diterapkan tahun 68 sampai 80. Singkat kata kesimpulannya pada saat itu kita dirugikan. Karena itu hati-hati, saya ingatkan ke teman-teman Komisi 4 terhadap konsep ini. Ini belum konsep yang final karena menurut saya perlu kita kritisi. Terima kasih Pak. Saya tidak ingin mendalami di sini karena ini ada rapat 3 menteri. Lebih baik kita bahas pada forum yang lebih spesifik Pak. Terima kasih. Nanti.